Ya, kita masuk dalam doa ya. Ya. 哈利路亚！感谢赞美全能慈爱的天父上帝，亲爱的救主耶稣基督，亲爱的圣灵，我们所敬拜三位一体的真神，我们要向你感恩。今天你仍然给我们有这个机会，主来领受你的话，来学习你的话，借着你的仆人张牧师，主啊，你使用他，主啊，你高莫他的口，让他能够将你的话很流利的传出来。你也预备给我们每一个人有好的心田来领受你的话语。主，我们也求你怜悯我们，先洁净我们的心思意念，赦免我们的一切过犯前忧，叫我们来到你的施恩座前，领受你的话的时候，能够得着你圣灵的高莫，你的帮助。感谢你，也将每一个在这个Zoom 里面的弟兄姐妹交托在你手中，你开我们的耳朵，给我们有上头来的聪明智慧，能够领受明白你的话语，在我们前面的道路你自己带领。感谢你的恩典，将一切的颂赞荣耀尊贵全能都归于你，是奉靠救主耶稣基督的圣的名求的，阿门。Mari kita tepuk tangan memuji Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab Kau yang layak kami mau bersorak di tanah-Mu. Haleluya. Haleluya. Sekali lagi katakan segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab Kau yang layak. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Haleluya. Katakan soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Katakan meju. Chan Meju, haleluya. Chan Meju, haleluya. Haleluya. Chan Meju, haleluya. Chan Meju, haleluya. Haleluya. Soraklah. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Wow, 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 wow. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Katakan dari awal. Segala puji. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya.
Channechu, hallelujah, hallelujah. Channechu, hallelujah, Channechu, hallelujah, hallelujah. Channechu, hallelujah, Channechu, hallelujah, hallelujah. Channechu, hallelujah, Channechu, hallelujah, Mari kita mulai firman Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami dapat berkumpul kembali untuk sharing firman-Mu. Tuhan Yesus, hari ini hamba akan mulai pelajaran baru. Hamba tidak bisa apa-apa, mohon bantuan dari Engkau, Tuhan Yesus. Juga lunakkan hati kami agar firman yang kami dengar dapat menjadi berkat bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa, amin. Oke, saudara, saya akan mulai. Kisah penebusan Tuhan atas umat manusia. Ya, bagian pertama adalah penciptaan, yaitu Kejadian 1 sampai Kejadian 2. Jadi saya bagi 3, kejadian, kejatuhan, ya ini akibat dosa yaitu banjir dan Tower of Babel. Mulai Tuhan menciptakan satu negara, dimulai dengan Abraham, Israel, keluaran, hukum ritual, bagaimana mereka settle di tanah Kanaan. Mereka menolak Tuhan menjadi Tuhannya, akhirnya mereka menginginkan suatu raja, karena itu ada kerajaan yang bersatu. Itu Saul, Daud, dan Salomo, yaitu pecah dua, Israel dan Yehuda. Ada nabi-nabi, karena mereka tidak taat, mereka dibuang, dan dibiarkan kembali lagi untuk membangun Yerusalem. Yang akhirnya 400 tahun Tuhan Yesus diam. Dan setelah itu barusan ada juru selamat yang setia, yang murni, yang tidak ada cacat celah, yang dapat membebaskan manusia dari belenggu dosa. Jadi dia punya timeline gini, kita ada di 4000 sebelum Masehi, yaitu adalah penciptaan. Nanti Abraham dipanggil pada tahun 2000, Daud tahun 1000, waktu masa pembuangan ada di sekitar sini, dan setelah 400 tahun sebelum Masehi Tuhan diam, tidak berbicara sampai kelahiran juru selamat yaitu tahun 5 setelah Masehi. Kira-kira dia punya timeline adalah seperti ini. Kita mulai dengan penciptaan, saudara. Di sini banyak rahasia yang akan saya buka. Jadi, tapi saya tidak akan banyak menulis semua firman-Nya. Jadi, kalau bisa Anda siap Alkitab di tangan saudara ya, saudara. Nah, saya mulai. Inilah awal dari bagian 1 dari kisah sejarah penebusan manusia di dalam Perjanjian Lama. Dan bagian pertama dari permulaan itu disebut primeval era, sejarah purba atau era purba, yaitu sebelum Abraham. Ya, jadi sebelum Abraham itu disebut era purba. Itulah yang akan dibahas dalam 11 pasal pertama kitab Kejadian. Di sini kita akan mendapatkan kisah Tuhan tentang permulaan dunia dan umat manusia yang jatuh ke dalam dosa. Ini adalah kisah yang dianggap otentik dan sangat penting oleh semua penulis Alkitab, serta Tuhan Yesus sendiri mengkonfirmasinya. Pertanyaan utama yang dibahas dalam pasal pembuka kitab Kejadian adalah, dari manakah asal dunia dan populasi benda-benda, tumbuhan, hewan, dan manusia?
Karena apa saudara? Karena semua agama lain di dunia kuno percaya bahwa dewa mereka ada hubungannya dengan hal tersebut. Namun mereka mengaku bahwa dewa mereka sendiri adalah bagian dari hewan kosmos, benda langit, makhluk mitos, dan berbagai jenis manusia super. Agama-agama ini memelintirkan, menceritakan kisah-kisah tentang bagaimana dewa dilahirkan dan bagaimana mereka bertengkar. Mereka menuduh bahwa kelahiran alam semesta bertepatan dengan pertarungan cinta dan reproduksi mereka. Saya tidak akan sebutkan agama apa, tapi agama-agama lain kira-kira ada yang seperti ini. Dia tidak percaya bahwa alam semesta itu diciptakan oleh Tuhan, ya. Nah, Aisara Ching, ya. Sorry ya， belum buka tadi。 Gak apa-apa. Ya. 那我们来看这个创世纪的介绍呀，只是旧约人类救赎历史故事的第一部分的开始。这个开始的第一部分被称为原始时代，这就是创世纪前11章所讨论的内容。在这里，我们得到了上帝关于世界和人类起源的故事，只是一个被所有圣经作者以及主耶稣本人认为是真实且非常重要的故事。创世纪开头几章解决的主要问题是：世界即其物体、植物、动物和人类从何而来。古代世界的所有其他宗教都相信他们的神与此有关，但他们的神本身也有部分是宇宙动物、天体、神话、生物和各种超人。这些宗教讲述了诸神如何诞生以及他们如何战斗的故事。他们声称宇宙的诞生与他们的爱情和生意之战同时发生。 Oke, saudara. Tetapi dalam Alkitab, saya mulai dengan Mazmur 19 ayat 1 dulu, bahwa semua langit, alam semesta itu menceritakan kemuliaan Allah. Mazmur 19 ayat 1, langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Hari meneruskan berita itu kepada hari, dan malam menyampaikan pengetahuan itu kepada malam. Sekarang, apakah ciptaan mendukung keberadaan Tuhan? Yes, saudara. Kenapa? Karena firman Tuhan berkata demikian. Dengan kata lain, Anda memiliki firman Tuhan di sini. Ini adalah Alkitab. Ini adalah firman Tuhan. Bisakah kita mengetahui sesuatu tentang Tuhan dari firman-Nya? Ya, karena Tuhan telah memberitahu kita seperti apa Dia di sini. Bisakah Anda juga melihat pekerjaan Tuhan dan menceritakan sesuatu tentang Dia? Anda telah mendapatkan firman Tuhan yang tanpa celah dan sempurna. Anda mendapatkan firman-Nya, hal itu diberikan kepada para nabi. Namun Anda juga dapat melihat apa yang Tuhan kerjakan di Kejadian 1 ini. Jadi pekerjaan Tuhan terlihat dalam ciptanya. Manusia tidak bisa berdalih. Jadi Anda dapat bisa belajar sesuatu tentang Tuhan dari ciptaan, karena langit menceritakan kemuliaan Allah. 我们来看这个圣经，就是从诗篇19篇第1节，诸天述说上帝的荣耀，穹苍传扬他的手段，此日到那日发出言语，此夜到那夜传出知识。那么创造物支持上帝的存在吗？换句话说，这里有神的话语，这是圣经，这是神的话。我们能从神的话中认识了一些关于神的事吗？是的，神已经告诉我们他在这里是什么样子，你也能看看神的做工。说说神的事吗？你已经接受了神的话语，毫无瑕疵且完美的。
你得到了他的话语，他是赐给先知的，但你也得到了神的工作。所以上帝的工作是在创造中看到的，所以你们可以从创造中了解上帝，诸天宣扬上帝的荣耀。 Amin. Nah, saudara, mohon perhatiannya di slide berikutnya. Ini agak tricky ya. Saudara, jika kita lihat Kejadian 1 ayat 1 dan Kejadian ayat 2, itu sepertinya tidak nyambung, saudara. Soalnya Kejadian 1 ayat 1 dikatakan pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Tetapi kenapa di Kejadian 1 ayat 2 dikatakan bumi belum berbentuk dan kosong, padahal Allah udah menciptakan di Kejadian ayat 1. Ya, karena Kejadian 1 ayat 2 dikatakan bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Banyak orang dahulu ya menafsirkan bahwa di antara Kejadian 1 ayat 1 dan Kejadian 1 ayat 2 ada satu gap, di mana di sana ada zaman dinosaurus, ada setan yang merajalela, manusia belum ada, dan akhirnya bumi dilenyapkan. Ada Big Bang bar habis gitu ya, dan Tuhan mulai bentuk lagi di Kejadian 1 ayat 2. Apakah itu yang benar? Oke, nanti saya akan jelaskan ya. Jadi beginilah cara teori gap berbunyi. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Setelah itu entah apa yang terjadi, bumi kemudian menjadi gelap dan hampa, tidak berbentuk dan kosong. Saudara, ketika Tuhan mula-mula menciptakan sesuatu, ada terang, namun kemudian menjadi kegelapan tak berbentuk dan kosong. Saudara, jadi ini yang disebut gap teori. Saya tidak membenarkan ini, saudara. Cuman ini ada teori yang diberikan kepada kita ya. Karena Allah menciptakan di sini dari Kejadian 1 ayat 1, ada gap, ada celah di mana setan masuk, ada zaman dinosaurus, kekacauan masuk sehingga bumi dihancurkan tanpa bentuk dan kosong. Dan kemudian di sini Allah mulai bekerja lagi, dan dengan jadilah terang. Jadi ini ayat 2 di mana ada gap, saudara. Oke. Kita 来看创世纪第1章第1节，还有一章2节，就是叉积理论。起初神创造天地，它的叉积就是好像有撒旦。恐龙时代毁灭地球，是不是这样子？地是空虚困顿，颜面黑暗，神的灵运行在水面上。叉积理论听起来是这样的：起初，上帝创造了天地，然后大地变得黑暗、虚空无形、空虚。当神起初创造某物时，有光，但后来就变成了黑暗、无形、空虚，所以这就是所谓的叉积理论。因为神创造了这里，就在创世纪1章1节，这里有一个缺口，撒旦就进来了，进入了恐龙时代和混沌时代，以致地球被毁灭，变得空虚混沌。创世纪1章2节，然后神在这里再次开始工作，就是在创世纪1章2节、1章3节，要有光，只是第2节哪里有一个闲聊。 Oke, saudara. Saudara, saya tidak percaya dengan gap teori ini. Nah, ada teori lain yang setelah ini, yang inilah menurut saya adalah yang benar. Saudara, sebenarnya kita lihat dulu apakah dinosaurus itu nyata. Oke? Saudara, ada satu dinosaurus yang terkenal namanya Brontosaurus. Ya, hanya sedikit dinosaurus setenar Brontosaurus. Karena Brontosaurus itu orang bisa pasang-pasang dia punya tulang dan dipasang di raksasa di museum. Ya, jutaan orang telah melihat model Brontosaurus raksasa di museum atau melihat gambar Brontosaurus di buku. Brontosaurus telah terkenal secara mengesankan sebagai selebritis besar. Anak-anak, hai ada dinosaurus. Saudara, hanya ada satu masalah kecil.
Dinosaurus itu tidak pernah ada. Brontosaurus itu tidak pernah ada. Bagaimana makhluk yang tidak ada bisa menjadi terkenal? Nah, pada tahun 1874 lalu, kerangka dinosaurus berukuran besar ditemukan, namun tengkoraknya hilang. Seorang ahli fosil memutuskan untuk melengkapi kerangka tersebut dengan menambahkan tengkorak yang ditemukan agak jauh dan disebut sebagai spesies baru yang disebut Brontosaurus. Setiap tahun karena udah terkenal, ya orang-orang yang sudah mempopulerkannya ya nggak mau ketenaran itu hilang, ya. Setiap tahun ketenaran Brontosaurus semakin meningkat. Namun akhirnya saudara, ada yang menunjukkan bahwa kepalanya cocok dengan satu spesies dinosaurus sedangkan kerangkanya cocok dengan spesies lain. Dengan kata lain, itu bukan satu spesies. Dengan demikian, kerangka yang tidak serasi itu sebagai spesies yang baru ditemukan. Asalnya asal pasang, saudara. Oke, nanti saya cerita lagi, saudara. 我们看这个恐龙是真实的吗？很少有恐龙像雷龙那样出名，数百万人在博物馆中看到过畸形雷龙模型，或在书籍上看过雷龙的图片。雷龙作为大名人享有盛誉，只有一个小问题：雷龙从未存在过。一个不存在的生物怎么会如此出名？在1874年，人们发现了一具大型恐龙骨架，但头骨却不知所踪。有一位化石专家决定添加一个在远处发现的头骨来完成骨架。据说这是一个名为雷龙的新物种。雷龙的名气逐渐增加，但最终有人证明头部与一种恐龙相匹配，而骨骼与另一种恐龙相匹配，因此不匹配的骨骼是一个新发现的物种。 Oke, saudara. Apakah kitab Kejadian dapat dipercaya? Ya, karena itu adalah firman Tuhan. Tuhan Yesus sendiri mengakuinya. Oke, namun saya ingin memperingatkan agar tidak mempercayai setiap pernyataan yang dibuat atas nama ilmu pengetahuan atau sains, seolah-olah hal tersebut tidak dapat dipertanyakan lagi. Kita harus selalu waspada terhadap kemungkinan kesalahan yang tidak disengaja, mungkin penalaran yang salah, dan bahkan bukti-bukti yang direkayasa, serta kebohongan yang disengaja. Kita boleh saja belajar dan mendapatkan manfaat dari ilmu pengetahuan, namun kita tidak boleh tunduk pada ilmu pengetahuan sebagai sumber utama semua kebenaran yang bebas dari kesalahan. Ada otoritas final yang bebas dari kesalahan yang selalu kita bisa percaya, tapi itu bukan sains, itu bukan firman Tuhan, tetapi Alkitab. Karena Alkitab datang kepada kita dari Tuhan sendiri. Tuhan selalu mengatakan kebenaran dan tidak pernah berbohong. Jadi ketika Tuhan berbicara kepada kita melalui Alkitab, kita dapat mempercayai setiap kata-katanya mulai dari pasal pertama kitab Kejadian. Apakah Kejadian dapat dipercaya? Tentu saja, karena kata-kata dalam Kejadian adalah firman Tuhan. 我们看这个创世纪可靠吗？但我想警告，不要相信以科学的名义做出的每一个陈述，就好像它是毫无疑问的一样。我们必须时刻警惕可能出现的无心错误、错误推理，甚至捏造证据和蓄意谎言。我们可以从科学中学习并获得许多好处，但我们不能将科学视为所有没有错误的真理的主要来源。有一个我们永远可以信任的最终的无错误的权威，但这不是科学，它是科学。但圣经是上帝亲自赐给我们的，
神总是说真话，从不说谎。因此，当神通过圣经对我们说话时，我们可以相信其中的每一个字。从创世纪第1章开始，创世纪值得信赖吗？当然，因为创世纪里的话是神的话。Amin. Amin, saudara. Nah, saudara, kalau gitu bagaimana menjelaskan gap teori itu? Oke, karena itu saya mempresentasikan kepada saudara independent clause theory. Ya, saudara, kita tidak bisa baca ini secara ini karena kita tidak tahu cara Musa menulis bagaimana. Jadi saudara, Kejadian 1 ayat 1 adalah judul. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Judul saudara. Habis itu barusan diterangkan di ayat kedua. Jadi ini independen saudara, tidak nyambung. Ya, nah akhirnya pada Kejadian 1 Tuhan itu menjelaskan bagaimana 7 hari penciptanya dilakukan, termasuk di ayat 27 dikatakan, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakan dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Kalau Anda lihat di Kejadian 2, ada lagi, maka dia menciptakan Adam, menciptakan Hawa itu bagaimana. Jadi ini adalah suatu ringkasan dari bagaimana Tuhan menciptakan langit dan bumi. Dan ditutup di Kejadian 2 ayat 4. Demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan, saudara. Jadi ini judul. Mulainya dari sini, saudara. 2, terus untuk menceritakan detailnya bagaimana Allah menciptakan langit dan bumi. Dan ditutup di 2 ayat 4. Nanti saya akan tunjukkan lagi. Nah, karena itu saudara, dalam independent clause theory, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ini seperti judul dari ringkasan. Ya, Musa cara tulisnya begitu waktu dia menulis itu. Ya, nah ini adalah cara menulis zaman dahulu. Kita kalau tidak belajar itu, kita salah kaprah. Jadi kita malah bilang ini ada gap. Di mana ada dinosaurus masuk, ada dulu bumi ada dihancurkan dan itu Tuhan membentuk lagi. Bukan saudara. Ya, ini adalah klausa ringkasan independen yang merangkum tindakan awal penciptaan. Klausa independen ini berdiri sendiri. Nah, ayat kedua adalah klausa yang menceritakan bagaimana awal Tuhan mencipta. Awalnya seperti apa? Waktu Allah mulai mencipta, pertama-tama bumi tidak berbentuk dan kosong. 我们看这个独立子记理论，就是创世纪从第1章1到第2节。起初，神创造天地，地是空虚混沌，颜面黑暗。神的灵运行在水面上，神就照作自己的形象造人，乃是照作他的形象造男造女。创造天地的来历，在耶和华神创造天地的日子。在独立子记理论中，起初上帝创造了天地，它就像一个摘要试题，是一个独立的摘要字记，总结了最初的创作行为。该独立条款是独立的。第2节是一个重记，讲述上帝最初是如何创造的，起初是什么样子。它是无形的，空虚的。Oke, jadi saudara tahu ya, ini judul, ini penutup, ini menceritakan 7 hari Allah menciptakan, ya. Nah, saudara. Nah, setelah itu Tuhan udah mulai fokus detail bagaimana menciptakan manusia. Jadi ketika Tuhan Allah menjadikan bumi dan langit, belum ada semak apapun di bumi, belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun di padang, sebab Tuhan Allah belum menurunkan hujan ke bumi dan belum ada orang yang mengusahakan tanah itu. Tetapi ada kabut naik ke atas dari bumi dan membasahi seluruh permukaan bumi. Apa beda pasal 1 dari Kejadian dengan pasal 2?
Saudara, seperti yang saya katakan tadi, dalam pasal 1, Tuhan bekerja untuk menciptakan seluruh alam semesta. Dengan langit memisahkan air di atas dan di bawah, ini tentang dunia, tentang alam semesta. Dalam pasal 2, fokus Tuhan mencipta itu adalah pada manusia. Jadi, apa yang Anda dapatkan adalah kontras antara pasal 1, yaitu ringkasan dari 7 hari penciptaan alam semesta, dan pada bab 2, di bab 2 dia berkata, saya sekarang fokus pada Adam dan Hawa. Dan dia mengembangkannya lebih rinci bagaimana dia menciptakan manusia. Dia menyebutkan Adam dan Hawa di pasal 1, ya. Dia menyebutkan dia menciptakan manusia diciptakan di hari ke-6 di pasal 1, tetapi sekarang dia menjelaskan lebih detail bagaimana dia membentuk dan sebenarnya membentuk Adam dan bagaimana dia membentuk Hawa. Jadi ada orang bilang, berarti sebelum, kalau misalnya dibaca secara kronologikal, oh berarti sebelum Adam Tuhan ada menciptakan manusia dong di Kejadian 1. Bukan, karena ingat Kejadian 1 adalah ringkasan, saudara. 我们来看创世纪第1章以及到第2章的，乃是这样，野地还没有草木，田间的菜蔬也还没有长起来，因为耶和华神还没有降雨在地上，也没有人耕地，但有雾气从地上腾，滋润天地。第1章和第2章有什么区别？在第1章中，神是否与诸天同工，将水分为上下呢？只是关于世界，只是关于宇宙。第2章的重点是人类，所以你得到的是第1章即宇宙创造的气质和第2章之间的对比。在第2章中，他说：“我现在要关注亚当和夏娃。”他对此进行了更详细的阐述。他在第1章中提到了亚当和夏娃，但现在他更详细的解释了如何形成，并实际上形成了亚当，以及他如何形成了夏娃。 Amin. Ya, nanti kalau ada pertanyaan setelah kita selesai ini kita boleh diskusi, saudara. Oke. Bagaimana Tuhan menciptakan alam semesta, saudara, dan manusia. Dan ini penting, saudara. Ex nihilo, artinya apa? Tuhan menciptakan dari ketiadaan. Kalau kita mencipta dari yang ada, tapi Tuhan menciptakan dari yang ketiadaan. Jadi, Kejadian 2 ayat 7, ketika itulah Tuhan membentuk manusia dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup dalam hidungnya. Demikianlah manusia menjadi makhluk yang hidup. Oke? Apakah mencipta selalu berarti mencipta dari ketiadaan? Ada istilah Latin menciptakan dari ketiadaan yang disebut ex nihilo. Ex adalah keluar, nihilo berarti ketidakadaan. Apakah Tuhan menciptakan dari ketidakadaan? Bisakah Tuhan menciptakan dari ketiadaan? Ya, karena apa? Waktu penciptaan alam semesta, Tuhan berfirman dan itu menjadi ada, dari tidak ada. Jadi, waktu Tuhan menciptakan pada mulai Tuhan menciptakan langit dan bumi, Dia menciptakan dari ketiadaan, yaitu ex nihilo. Tetapi ada satu makhluk yang Dia tidak ciptakan dari ketiadaan. Mazmur 33 ayat 6, oleh firman Tuhan langit telah dijadikan, tetapi oleh nafas dari mulutnya segala tentaranya. Apakah Tuhan selalu melakukannya penciptaan dengan dari ketiadaan? Tidak. Dia membentuk manusia dari debu dan memberinya nafas. Jadi saudara, manusialah yang diciptakan dengan bukan dari ketiadaan. Kita diciptakan dari debu dan Tuhan menghembuskan nafasnya dan memberi kita hidup, saudara. Nah, ini penting, saudara, ya. 我们看这个第2章第7节，耶和华神用地上的尘土造人，
将生气吹在他鼻孔里，他就成了有灵的活人，名叫亚当。创造总是意味着从无到有吗？有一个拉丁语术，无中生有，就是 ex nihilo。例如是 out of。nihilo 的意思是什么呢？什么都没有了，它就产生了。所以上帝创造了，起初上帝创造了天地，他从无到有，从无到有。上帝的创造总是无始无终吗？不，他用尘土造人，并赋予他呼吸。 Amin. Jadi kita tahu ya, segala sesuatu diciptakan Tuhan dari ketiadaan, tetapi Dia menciptakan manusia dari debu. Oke, kita sekarang lihat nama Adam dan Hawa, saudara ya. Ini menarik, saudara. Kita udah tahu bahwa manusia itu diciptakan dari debu tanah. Jadi Tuhan mengambil debu tanah dan membentuk manusia, dan Dia memanggilnya Adam. Saudara, nama Adam berasal dari kata Adamah yang berarti tanah atau debu. Jadi dia membentuk Adam dari debu dan dia memanggilnya debu sebenarnya, saudara. Waktu dipanggil Adam, panggilnya sebenarnya apa? Debu gitu loh, saudara. Ya, kita nggak boleh terlalu sombong, kita debu, saudara. Itulah yang sebenarnya. Tetapi di sini ada permainan kata-kata di sana dan itu sangat indah. Dan beda dengan Hawa, saudara. Nama Hawa berasal dari kata Hafah. Nama aslinya adalah Lehaim. Lehaim pada dasarnya adalah kata yang sama dengan Hafah. Tetapi apa yang dimaksud dengan Lehaim? Ya, jadi beda dengan laki-laki yang disebut debu. Nama Lehaim berarti ibu dari segala yang hidup. Wih, keren ya, saudara. Nah, nanti itu ceritanya itu ada di bagian kedua. Ini biarin dulu, saudara, simpen dulu ya. Adam adalah debu, tetapi Hawa adalah ibu dari semua yang hidup. Kenapa? Apakah wanita ini memberikan harapan kepadanya bahwa suatu hari nanti kepala ular itu akan diremukkan? Dari mana datangnya kehidupan? Kehidupan ini berasal dari wanita ini. Jadi dia menamainya yang hidup, Lehaim, ibu dari semua yang hidup, yaitu Hawa. Karena apa? Karena wanita ini akan membawa benih penebusan bagi seluruh umat manusia dan dia memandangnya. Saya debu, tetapi engkau adalah ibu dari segala yang hidup dan berkata, engkaulah aku namai Hawa. Begitu, saudara. 我们看亚当和夏娃的名字，神起了地上的尘土，创造了人类。也称他为亚当。亚当这个名字来源于阿达玛这个词，意思是土，尘土，所以他用尘土创造了亚当，并称他为尘土。这是事实。哪里有一个文字游戏，而且很美。夏娃这个名字来自哈法这个名词。 Lehaim与哈法基本上是同一个词。拉哈因是什么意思呢？就是众生之母。亚当是尘土，但夏娃是众生之母。这个女人是不是给了他希望？有一天，蛇的头会被压碎。 生命从哪里来呢？生命来自于这个女人，于是他给她起名叫活人，众生之母。哈瓦这个女人将为全人类带来救赎的种子。他看作他说，哈瓦就是夏娃。 Amin, saudara ya. Oke, nanti kisahnya berlanjut, saudara. Jadi saya potong dulu di sini ya. Nah, saudara, kita telah melihat 7 hari penciptaan, ya, saudara, dan di ayat kedua Tuhan secara rinci membentuk manusia dari debu,
Dan di sini saya akan mengatakan bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang sangat tertib. Tuhan yang benar-benar rapi dan membuatnya semuanya terpesona. Tetapi kita harus bisa lihat itu di dalam firman Tuhan. Ya, saudara, jika ada Alkitab buka, ya, biar kita sama-sama periksa. Pada hari pertama, Tuhan berkata, biarlah ada terang, maka terang itu ada. Saudara, pada hari yang paralel, yaitu 1, 4, 2, 5, dan 3, 6, pada hari keempat dia membuat apa? Dia membuat para pembawa cahaya. Pertama dia membuat bejana, dan itu dia akan membuat isinya, yaitu cahaya. Yaitu apa? Matahari, bulan, dan bintang. Jadi pada hari pertama dia membuat terang, dan pada hari keempat dia membawa pembawa terang. Demikian juga pada hari kedua ia memisahkan air di atas dan air di bawah. Sekarang apa yang dimaksud air di bawah? Lautan, saudara. Apa yang dimaksud dengan air di atas? Awan. Jadi dia memisahkan air di atas awan, air di bawah lautan, dan pada hari paralel, pada hari kelima, dia membuat ikan dan burung. Di mana ikan-ikan ditinggal? Perairan di bawah. Di mana burung-burung tinggal? Perairan di atas. Saudara, pada hari ketiga, ia memisahkan antara air dan menjadi darat. Ia menjadikan lahan kering dan tumbuhan pada hari ke-6. Dan pada hari ke-6, ia menjadikan penghuni lahan kering itu. Siapa sajakah penghuni lahan kering? Manusia dan binatang darat. Maka Tuhan menjadikan manusia dan hewan darat. Dia membuat makhluk darat pada hari yang ke-6. Benar-benar rapi Tuhan kita, ya. Nah, 我们来看，上帝平行的计划，这个计划真的很巧妙，让所有的人都惊叹不已。第一天，神说要有光，于是就有了光。在平行的一天，第四天他做了什么？光明使者太阳、月亮和星星。所以第一天他创造了光，第四天他创造了磁光子。第二天他将上面的水和下面的水分开。那么下面的水是什么意思呢？那个就是海洋。上面的水是什么意思呢？就是云。于是他把上面的水和下面的水分开了。第五天他造了鱼和鸟。鱼住在哪里呢？下面的水域。鸟儿住在哪里呢？上面的水域。第三天他创造了旱地和植物。第六天他创造了旱地居民。旱地的居民是谁呢？人类与陆地动物。所以他创造了人类和陆地的动物。他在第六天创造了陆地的生物。阿门。 Amin. Jelas ya saudara ya. Ini rahasianya saudara. Nah, nanti ada hal yang menarik di sini. Jadi, saudara, jika Tuhan mencipta segala sesuatu, dia akan membentuk dan mengisi. Dia akan bikin bejana dan dia akan mengisi bejana itu. Oke? Nah, nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. Tetapi sekarang pada hari Sabat, Tuhan beristirahat. Pertanyaannya, apakah Tuhan beristirahat karena lelah? Tidak. Dia beristirahat dan Sabat ditetapkan bukan hanya karena dia secara pribadi lelah, tapi Tuhan mau memberkati dan merenungkan ciptaannya, dan dia katakan sangat baik. Nah, saudara, di sini adalah forming dan filling, pembentukan dan pengisian. Apakah Anda ingat bumi belum berbentuk dan kosong? Jadi saudara, pada hari ke-1, kedua, dan ketiga, inilah hari pembentukan. Dengan kata lain, bumi belum berbentuk dan kosong, lalu apa yang Tuhan lakukan? Dia mengambil bentuk yang tidak berbentuk dan dia membentuk apa yang tidak berbentuk. Lalu dia melakukan apa? Dia mengisi saudara. Pada hari yang keempat, 5 dan 6, dia mengisi apa yang kosong. Ya, pertama ingat tidak berbentuk dan kosong. Karena itu dia perlu membentuk dan mengisi saudara. Jadi
3 hari pertama ini adalah hari pembentukan dan 3 hari kedua adalah hari pengisian. Sehingga apanya yang tadinya tidak berbentuk menjadi terbentuk, mengambil bentuk, dan apa yang kosong akan terisi. 我们看神创造晨星和填充，安息日神休息了。问题是，上帝会因为累而休息吗？不，他休息并设立安息日，不仅是因为他个人很累，而且上帝也在思考事情。成型与填充，你还记得地球是无形的、空虚的吗？第1天、第2天和第3天是形成日。换句话说，地球是无形的、空虚的。那么神做了什么呢？他取无形的形象，也塑造无形的形象。然后他做了什么呢？在第4、第5、第6天，他填补了空缺，所以前3天是形成日，后3天是充实日，使先前无形的东西变得有形。有形，凡是空的都会被填满。Amin. Amin. Nah, saudara, rahasianya di sini. Saya bikin satu gambar seorang, ya. Hari pembentukan, hari pertama terang, saudara ya. Nah, hari keempat itu diisi oleh pembawa terang, yaitu matahari, bulan, dan bintang. Hari kedua dia memisahkan air di atas, air di bawah, awan dan air, dan dia isi dengan burung yang di awan dan binatang air yang di air. Dan pada hari ketiga dia menciptakan darat dan tumbuhan, dan dia diisi oleh binatang darat dan manusia. Ini adalah skema paralel, ya. Dan skema paralel selanjutnya, manusia itu diberikan bejana, yaitu dunia itu sendiri. Manusia mempunyai privilege yang sangat tinggi, yaitu manusia sendiri, dan manusia disuruh untuk mengisi dengan kata-kata apa? Beranak cuculah yang banyak. Nah, setelah itu manusia sendiri pun adalah bejana. Manusia itu adalah bejana yang harus diisi. Diisi oleh siapa? Jika kita ingin hidup kekal, kita harus diisi oleh Roh Kudus, yaitu Yesus Kristus sendiri. Itulah saudara teologi dari forming and filling, saudara. Oke? 我们看这个成型的，刚才张牧师已经解释了呀。第1天就是有光，第2天云与水，第3天土地和植物。填充就是第4天太阳、月亮、星星，第5天鸟类和水生动物，第6天陆地动物和人类。那么休息的时候就是第7天。愿上帝安息祝福他的创造。Amin. Amin, saudara. Sekarang balik ke penciptaan manusia. Manusia diciptakan dari debu dan diberikan nafas oleh Tuhan sehingga ada kehidupan. Tetapi Tuhan mengatakan begini, biarlah kita ya membentuk manusia sesuai dengan gambar kita, saudara. Nah, berarti kita diciptakan serupa dengan gambar Tuhan. Apa yang dimaksud dengan gambar Tuhan? Apa itu? Apa itu imago Dei? Apakah itu image of God? Jadi saya ingin membahas 4 aspek dari gambar Tuhan itu yang ada pada manusia. Karena itu izinkan saya membahas keempatnya terlebih dahulu ya. Nanti ada waktu saya akan membahasnya secara mendetail. Karena saya diberikan waktu juga, saudara ya. Pertama, secara singkat, saudara. Manusia mempunyai aspek spiritual dan moral dari gambar Tuhan. Saudara, manusia itu tidak mungkin makan seseorang, saudara. Ada moral, saudara. Ya, apakah itu sebuah masalah? Apakah kalau dia mukul manusia lainnya dan orang lain tepuk tangan itu tindakan yang amoral? Iya, saudara. Saudara, manusia bisa mengatakan lady first. Tapi
Kambing nggak mungkin bilang sama kambing betina, lady first. Itulah membedakan manusia dari binatang. Manusia ada malu, manusia ada rasa tidak enak di hati. Itu adalah moral spiritual dari gambar Tuhan. Oke, saudara, itu aspek pertama dari image of God. Kedua, manusia mempunyai aspek relasional dari gambar Tuhan. Manusia diciptakan untuk berhubungan, saudara. Punya komunitas, punya kelompok, punya persekutuan. Saudara, kambing nggak mungkin ada persekutuan kambing di mana gitu, saudara. Ya kan? Jadi saudara di sini penting sekali lihat, marilah kita menjadikan manusia menurut gambar kita. Waktu dikatakan kita diciptakan menurut gambar Allah sebagai kita. Artinya apa? Plural, saudara, bentuk jamak. Jadi apa artinya? Manusia diciptakan untuk memiliki hubungan. Jadi bagaimana Anda memahami pluralitas? Marilah kita menjadikan manusia menurut gambar kita. Itu artinya manusia tidak seperti binatang. Kita bisa silaturahmi, kita bisa saling kumpul di puncak misalnya ya. Kita ada aspek relasional, yaitu dari gambar Tuhan. Itu saudara. Itu baru dua ya saudara. 我们看，这是神的形象。神的形象是什么意思呢？那是什么？所以我想讨论一下上帝形象的4个方面。让我们先介绍这4个，然后我们再详细讨论它们。首先，人类具有上帝形象的精神和道德方面。现在，如果一个人刺了一个人，那是问题吗？他会用只是不道德的来打我吗？其次，人类具有上帝形象的关系方面，让我们按照我们的形象来造人。因此，我们是按照上帝的形象创造的我们。人类是为人际关系而生的。那么，你如何理解让我们按照我们的形象创造人类和多元性呢？ Ya, jadi binatang nggak mungkin bersekutu untuk belajar firman, saudara, karena mereka tidak mempunyai aspek relasional. Kita bisa begini karena kita diciptakan menurut gambar Tuhan, saudara. Oke, mari kita lihat aspek yang ketiga, saudara. Ketiga, manusia memiliki aspek penguasaan, kekuasaan pada gambar Tuhan. Sekarang mengenai pemerintahan, mari kita lihat ini. Gambar Allah sedang berkuasa. Manusia dikatakan berkuasalah untuk binatang-binatang di laut, ikan-ikan, dan semua yang diciptakan Tuhan yang di darat. Manusia diciptakan menurut gambar Tuhan. Tuhan memberikan suatu aspek dominion, aspek kekuasaan, ya. Jadi waktu marilah kita menjadi manusia menurut gambar kita untuk memerintah. Dalam perjanjian lama, Allah adalah penguasa. Sekarang jika saya mengatakan berdaulat, apa yang dimaksud berdaulat? Tuhan adalah raja, Tuhan memerintah, dialah raja yang agung. Izinkanlah saya mengatakan Tuhan memang adalah raja yang agung. Tetapi dia menempatkan umat manusia di bumi untuk melakukan apa? Untuk memerintah, untuk berkuasa. Manusia memiliki gambar Tuhan dari segi kekuasaan atau penguasaan. Saudara, kambing gak ada camat, gak ada lurah yang memimpin, gak ada gubernur, gak ada presiden, tetapi manusia adalah. Ini adalah aspek dari gambar Tuhan. Dan yang keempat adalah aspek kemiripan fisik sebagai bagian dari gambar Tuhan. Nah, ini paling sulit untuk diterangkan. Sekarang ini adalah menjadi paling sulit untuk diterangkan. Apa yang ingin saya sampaikan di sini adalah bahwa kita sebenarnya terlihat seperti Tuhan secara fisik. Ya saudara, saya ulangin. Yang saya mau sampaikan di sini adalah bahwa kita sebenarnya terlihat seperti Tuhan secara fisik. Istilah kemiripan dan gambar adalah selem, sisi, bagian atau demut, ya saudara, kemiripan. Jadi waktu Adam diambil tulang rusuknya, itu katanya juga selem. Artinya bukan benar-benar Adam dioperasi dan itu diambil tulangnya untuk bentuk Hawa, benar. Tapi ini adalah suatu kemiripan dari
Adam, Selem. Jika Anda melakukan studi kata terhadap dua kata Selem dan Demut, gambar dan rupa, keduanya itu merupakan istilah yang sangat fisik, saudara. Oke, nanti saya jelaskan di slide berikutnya. 我们再看神的形象，第三的，人类在上帝形象中拥有掌握力量的一个方面。现在关于政府，让我们看看这一点。神的形象在掌权，让我们按照我们的形象让男人来统治。在就业中，神是统治者。现在如果我说主权，那么主权是什么意思呢？神为王，神掌权，他是伟大的王。我只想说，神是一位伟大的王，他把人类放到地球上来做什么呢？统治。第四，作为上帝形象一部分的身体相似性方面，现在只将是最难解释的。我想在这里传达的是，我们的身体实际上看来像上帝，属于相似和形象是Selem和 Demut。 如果你对图画和相似这两个词进行单词研究，你就会发现它们都是非常物理的术语。 Oke, saudara. Sekarang mungkin Anda komplain kepada saya, Tuhan ada roh, bagaimana bisa mirip kita? Nah, Yesus sendiri berkata, Tuhan ada roh, dan roh tidak memiliki daging dan tulang seperti yang kamu lihat seperti saya. Saudara, jika Tuhan adalah roh dan tidak memiliki daging dan tulang, bagaimana kita bisa mengatakan bahwa kita diciptakan menurut gambar fisik Tuhan? Anda bilang Anda memikirkan benar-benar ya tentang hal fisik. Nah, di saat ini saudara, saya ingin Anda berpikir tentang Tuhan Yesus. Apakah Yesus mengambil wujud manusia? Siapa Yesus? Yesus adalah Tuhan. Apakah dia melakukannya? Ya, Yesus melakukannya. Apakah dia hanya muncul sebagai manusia atau secara fisik dia adalah manusia? Dia benar-benar manusia. Ketika Yesus dibunuh, apakah dia benar-benar mati sebagai manusia? Ya, dia meninggal seperti manusia secara jasmani. Ketika dia hidup kembali setelah mati, apakah Yesus bangkit sebagai roh ataukah Yesus bangkit secara jasmani? Ya, Yesus bangkit secara jasmani. Ketika dia naik ke surga, apakah Yesus naik sebagai roh atau Yesus naik secara jasmani? Ya, Yesus naik ke surga dengan banyak saksi mata secara jasmani. Jadi sah bahwa kita diciptakan menurut fisik gambar Allah adalah aspek yang terakhir. 我们还是看神的形象。耶稣说，神是个灵，而灵没有肉和骨。正如你们所见的，那么如果上帝是灵，没有肉和骨头，那么我们是如何按照上帝的形象创造的呢？你说你真的考虑过这个物理问题吗？我希望你思考耶稣。耶稣骑了人群吗？是他做的。他只是以人类的身份出现，还是他的肉体是人类？他是人类，但当耶稣被杀时，他真的以人的身份死了吗？他像一个有血有肉的人一样死去。当他死后复活时，耶稣是作为灵复活，还是以肉身复活的呢？是的，耶稣身体复活了。当耶稣升天时，耶稣是作为灵升天，还是以肉身升天？是的，耶稣和许多亲眼目睹的人一起升天了。阿明。 Amin. Saudara, jadi jelas ya. Ini adalah inti dari penciptaan. Kita sudah banyak berbicara. Sekarang kesimpulan terakhir, penutup. Nah, yang penutup itu paling penting, saudara. Pernahkah Tuhan menyatakan alasannya menciptakan alam semesta dan melakukan segala sesuatu seperti yang dilakukannya? Apakah dia telah mengidentifikasi satu hal sebagai penyebab segala hal lainnya? Memang benar. Saudara,
apakah alasan Tuhan menciptakan segala sesuatu? Dalam Alkitab, saudara, Tuhan berkata bahwa alasan segala sesuatu adalah kemuliaan Tuhan sendiri. Apa alasannya? Ada langit dan bintang. Mazmur 19 mengatakan langit menceritakan kemuliaan Allah. Apa penyebab terjadinya guntur, hujan, keledai, bangau, rumput, pepohonan, roti, anggur, sungai, gunung, singa dan manusia? Mazmur 104 menggambarkan semua hal itu dan berkata, semoga kemuliaan Tuhan bertahan untuk selama-lamanya. Semoga Tuhan bersuka cita atas pekerjaannya. Jadi saudara harus mengerti, alam semesta termasuk manusia diciptakan hanya untuk kemuliaan Tuhan. Oleh karena itu saudara, kita hidup pun harus untuk kemuliaan Tuhan. Karena itu dia memberitakan umatnya, apapun yang kau lakukan, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Nah, nanti Tuhan Yesus akan berfirman bahwa dalam ciptaan baru, Tuhan akan menjadi penerangmu yang abadi, dan Allahmu akan menjadi kemuliaanmu. Yesaya 60 ayat 19. Demikian bagian dari pertama. Tuhan Yesus memberkati. Nah, Aunty Sarah silakan tutup. 我们来看这个经文的结束。上帝有没有说过他为什么创造宇宙并做这一切？他是否认为一件事是其他一切的原因？是真的。圣经里神说，一切的原因都是神自己的荣耀。天空和星星存在的理由是什么？在诗篇19篇第1节说，诸天述说神的荣耀。诗篇19篇第1节，雷雨、驴和火、草和树、面包和酒、河流和山脉，狮子和人类是什么造成的呢？在诗篇104篇描述了所有的这些事情，然后说，愿耶和华的荣耀永远长存，愿耶和华的荣耀永远长存，愿耶和华因他所造的而喜乐。在104篇诗篇31节，他命令他的子民无论做什么都要为荣耀上帝而做。在哥林多前书4章31节，神说，在新的创造中，耶和华要做你永远的光，你的神要做你永远要做你的荣耀。以赛亚书64章19节。Oke. Amin. Kita telah selesai bagian pertama. Puji Tuhan, syukur. Bagian pertama. Nanti kita 2 minggu lagi kita masuk bagian kedua adalah kejatuhan manusia. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa, kita satu hati. Pada hari ini, ya Tuhan, kami mengucap syukur ya Tuhan, ampunilah akan kesalahan kami ya Tuhan. Kalau bukan Tuhan yang pegang tangan kami pasti akan jatuh ya Tuhan. Kalau bukan Tuhan yang tuntun kami akan tersesat ya Tuhan. Justru karena Tuhanlah yang membela kami, justru karena Tuhanlah yang menguatkan kami, justru karena Tuhanlah yang menghibur kami. Malam hari ini ya Tuhan, kami berkata Tuhan itu baik. Tuhan membela kami, menguatkan kami, menghibur kami, mengerjakan mujizat dalam hidup kami. Dan Tuhan kami berterima kasih atas semua kasih yang Kau berikan pada kami. Tuhan mampukan kami untuk melewati semuanya, dan kami lebih dari orang-orang yang pemenang. Karena Yesus Kristus telah mengasihi kami terlebih dahulu. Maka itu kami adalah anak-anak-Mu ya Tuhan. Kami percaya Bapa, kuasa-Mu tetap ada dalam kehidupan kami ya Bapa. Kami juga bersatu hati ya Tuhan, berdoa untuk Pak David ya Tuhan, Pak David Chang, Kau tambah-tambahkan ya Tuhan, semakin hari semakin indah di hadapan Engkau ya Tuhan. Biarlah kuasa-Mu akan melingkupi Pak David ya Tuhan, untuk memperlebar kerajaan surga untuk di dalam sekitarnya ya Tuhan. Kau berkati ya Tuhan di dalam usahanya maupun pekerjaannya ya Tuhan. Kau bukakan pintu-pintu yang tertutup ya Tuhan. Biarlah kuasa-Mu akan melingkupi Pak David ya Tuhan, dan bisa memenangkan banyak jiwa-jiwa ya Tuhan. Kau sendiri akan beri kesehatan yang prima ya Tuhan dalam sehari-harinya ya Tuhan, dalam pekerjaannya ya Tuhan. Kau buat berhasil ya Tuhan. Kau
semakin hari Engkau angkat menjadi kepala bukan menjadi ekor ya Tuhan. Engkau berkati ya Tuhan di dalam keluarganya ya Tuhan, dalam usahanya ya Tuhan, dalam pelayanannya ya Tuhan. Engkau sirami dengan siram kerohanian yang lebih lagi, dan semakin hari semakin Kau tambahkan iman kami ya Tuhan, sehingga iman kami semakin bertumbuh lewat kul ini ya Tuhan, karena kami tahu ya Tuhan Engkau sungguh baik ya Tuhan, Engkau Allah kami ya Bapa. Kuasamu menyempurnakan kami, mengangkat kami, menjadikan kami menjadi warga kerajaan surga ya Tuhan. Kami ingin ya Bapa, biarlah Engkau sendiri menyempurnakan kami ya Bapa, lewat pengalaman-pengalaman untuk pengajaran kami ya Tuhan, melalui kul BOJ dan Mandarin ya Tuhan. Semakin hari semakin Engkau bawa untuk pengenalan Engkau semakin dekat ya Tuhan, dan merasakan hadirat Engkau penuh ada di dalam kul ini ya Tuhan. Kami percaya Bapa, kul ini bukan kul sembarangan ya Tuhan. Kami percaya kul ini membawa dampak bagi kerohanian kami, dan iman kami semakin bertumbuh dan berbuah ya Tuhan. Karena kami percaya Bapa, kekristenan tanpa ada pertumbuhan rohani dan tidak ada buah-buah roh, kami tidak akan bisa bertumbuh kekristenan kami. Karena kami ingin ya Bapak, Kristen kami ya Bapak bukan Kristen biasa, tetapi Kristen yang luar biasa, yang bisa menjadi dampak di sekeliling kami dan bisa membawa terang dan bisa memenangkan jiwa-jiwa ya Tuhan untuk kemuliaan Engkau dan memperlebar kerajaan Engkau. Kami ingin ya Bapak, hari demi hari malaikat surga bersorak-sorai ya Tuhan untuk kemenangan di dalam kehidupan kami ya Bapak, untuk dalam menghadapi masalah maupun membawa jiwa-jiwa ya Tuhan. Bawa kami ya Tuhan, kuatkan kami ya Bapak, tegur kami ya Bapak, tuntun kami ya Bapak, lindungi kami ya Bapak, agar kami tetap senantiasa bersama dengan Engkau dan di dalam naungan Engkau ya Bapak. Terima kasih ya Bapak, terima kasih Yesusku. Kami percaya Bapak, kami percaya Yesusku, doa orang benar besar kuasanya. Kami ingin menjadi orang pemenang ya Tuhan. Kami percaya Bapak, kebenaran itu akan bisa memerdekakan kami dan memberi hari demi hari melalui bersama Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Inilah doa kami ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus, sertai kami terus agar kami selalu rindu bersekutu denganmu, dan janganlah biarkan kuasa kegelapan menguasai kami. Kiranya cinta dan kemurahan Tuhan dapat kami rasakan tiap hari sehingga kami dapat bersyukur. Mari angkat tangan kita. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Kiranya Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Ping an. Amin.